Bandung, mulai dari dia Siap, masih Bang. mahasiswa sampai sekarang udah nggak jadi mahasiswa ya. Sampai pasca mahasiswa. Gimana Hat? Sehat Hat? Sehat, Bang. Keluarga Gimana di aman? sana, Bang? Sehat, Bang? Aman. Gini-gini Juga aja lah baik. cuy, Ya, sehat semua, Bang. tetap obesitas cuy. Ya. Janggut tapi makin panjang ya, Bang? Ya, ini akar gigi cuy, akar gigi. Oh. Sekarang sibuknya ngapain Hat? Ya, inilah, Bang. Di pandemi ini lebih banyak di rumah. Paling mengisi waktu ya bikin kegiatan-kegiatan online sama aksi-aksi solidaritas, Bang, untuk masyarakat yang terdampak, Bang. Terdampak COVID. Ngapain aja tuh? Donasi atau bakti sosial gitu? Iya, kita ada buat ini, Bang, bagi-bagi sembako, kemudian ada dapur umum. Jadi setiap 2 hari sekali kita masak di dapur umum, terus nasi bungkusnya itu kita bagikan ke masyarakat yang ada di jalanan, terus di pemukiman kumuh, sama pedagang-pedagang kecil, Bang. Itu Nah, lu ini yang udah masak? rutin. Iya, ikut masak juga. Kalau aku Oh, spesialisasinya bungkusin, Bang. oh Biasa bungkusin. membungkus. Ya. Oke, masaknya enggak Kalau ya? masa yang lain bahaya nanti jadi hangus kan, Bang? Jadi gara-gara COVID ini kegiatannya malah fokus ke situ ya? Iya, banyak dia solidaritas ya. Ya adalah usaha-usaha kecil juga yang masih jalan, tapi ya menurun lah, Bang, gara-gara COVID ini, Bang. Oke, Kita emang kalau seandainya nih COVID nggak ada, lu sebenarnya bakal sibuk ngapain sih? sibuk ya macam-macam juga, nggak bisa fokuskan ke satu hal, Bang, karena kan ada aktivitas di organisasi. Ya. Jadi aku aktif di GAMKI kan, Bang, Gerakan Hmm. Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sama juga dengan beberapa teman-teman muda, kita ada buat yang namanya Rumah Milenial Indonesia. Nah, kemudian juga untuk aktivitas yang lain, pastinya kan dapur ini kan harus terus mengepul kan, Bang. Oh Nah, jadi yoi. ada usaha-usaha, baik usaha yang kelihatan maupun yang Hah? tidak usah dilihat kan, Bang. Oh Yes. gitu. Oke oke. Jadi sebenarnya kalau orang nanya nih ya, kerjaan utama lu apa sih? Lu kerjanya apa sih? Itu apa jawaban lu? Kerjaan utamanya itu adalah ini, Bang, menjadi kalau istri kan, Bang, dia ASN, apa Ya, istilahnya, apa ASN kepanjangannya, Bang? aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Nah, kalau kita ini dia, Bang, aparatur sipil jalanan, Bang. Oh, sih luar biasa. Oke, oke, oke. Aparatur sipil jalanan ya. Jadi orang nanya, kalau nanya kantornya di mana, di jalan Nah, kantornya ya. di jalan-jalan itulah, Bang. Oh, oke, siap, siap. Jadi lu ceritanya justru malah jadi aparatur sipil jalanan dengan kantor di jalanan tuh gara-gara kenapa sih? Apa lu sejak zaman kuliah kayak begitu atau gimana? Ya, kalau bahasanya teman-teman karena sudah keburu berenang, keburu basah kan, Bang. Jadi ya berenang, Ah, artinya memang ini juga berkat didikan dari senior-senior, termasuk abang sendiri kan. oh luar Waktu biasa. dulu di kuliah kan banyak aktif di organisasi, Bang. Di GMKI dulu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di cabang Bandung. Jadi kita banyak ikut kegiatan-kegiatan terkait pelatihan, aksi-aksi sosial, dan lain-lain. Akhirnya ya ditarik terus sampai jadi pengurus pusat. Memang unik, Hmm. Bang, beberapa teman-teman yang satu angkatan saya misalnya di ITB kan, yang jurusan saya misalnya teknik geodesi kan, banyak kerjanya sekarang di PNS, terus di Hmm. BPN, Badan Pertanahan Nasional, ada juga di perusahaan-perusahaan pemetaan atau tambang dan lain-lain. Nah, saya mungkin ya ada juga beberapa teman-teman lain yang beda jalur pilihan kan ya. Saya juga memilih jalur yang berbeda, artinya bergerak juga di bidang UMKM, konsultan, tapi lebih banyak juga aktif di organisasi, Bang, di aktivitas sosial. Oke, lu dulu ITB teknik geodesi ya? Geodesi, Bang, pemetaan. Oke, Jadi kalau anak teman-teman pemetaan jarak, saya ya? pemetaan sosial, Bang. Oh luar biasa. Oke. Jadi, bentar, lu anak teknik, anak geodesi, tiba-tiba malah kegiatannya banyak aktivitas sosial nih. Sebelum gua Iya. tanya kenapa lu mau ke sana, lah dulu kenapa masuk ke ITB? Ya, kalau dulu itu kebetulan bertepatan kan orang tua, Bang, bapak itu alumni dari teknik sipil, Bang, ITB. Ya. Nah, kalau mama juga S2-nya dari ITB. Jadi sejak kecil itu sudah didoktrin oleh orang tua harus jadi insinyur, Bang. Oh gitu. Nah, jadi Oke. waktu itu ya udah ikut tes, berpikir itu gimana caranya bisa jadi insinyur teknik sipil di ITB.
Nah, pas sudah masuk, ya ternyata terbuka wawasan yang lebih luas bahwa kita tidak hanya berkuliah, tapi ada aktivitas yang lain. Akhirnya ya terus berkembang berjalan sampai sekarang, Bang. Oh gitu. Tapi sebenarnya lu dari dulu emang suka teknik atau karena didoktrin atau sebenarnya lu aslinya tuh sebenarnya lebih suka hal-hal sosial, hal-hal kebudayaan atau yang lain-lain? Kalau sebenarnya mungkin dari sejak SMA ya, SMP juga sebenarnya sudah banyak aktif kalau di sekolah dulu kan apa istilahnya ekstrakurikuler, eskul ya Bang, Ekskul ya. ekstrakurikuler ya sudah aktif juga dari SMP SMA. Nah cuma memang waktu SMA kan masuknya ke kelas IPA karena lebih banyak senangnya kan ke ilmu-ilmu fisika dan lain-lain. Tapi sebenarnya di jurusan-jurusan sosial juga ya masuk-masuk aja Bang. Nah, pas udah kuliah ya karena memang targetnya dari awal mau masuk ITB otomatis lebih banyak difokuskan kan di bimbingan belajar dan lain-lain kan memang ke IPA-nya. Nah, cuman yang uniknya itu ya waktu sudah aktif di kuliah, kemudian juga masuk GMKI banyak bergaul dengan teman-teman hukum, FISIP dan lain-lain, justru kadang teman-teman yang tidak tahu background kampus saya ngira saya itu anak hukum, Bang. Oh gitu ya. Bahkan pernah sekali waktu pelantikan pengurus organisasi di pengurus pusat, nama saya itu dibacakannya itu Sahat Martin Philip Sinurat, sarjana hukum. Jadi orang kira saya ini sarjana hukum, Pak. Oke. Akhirnya saya, itu. Jadi orang malah banyak nggak ngira lu insinyur ya? Iya, orang nggak ngira kalau aku itu teknik kan, insinyur. Ya, ya. Mikirnya ini sarjana hukum, kebanyakan bahas-bahas hukum kan, Bang. Oh ya. Jadi sebenarnya lu pernah nggak sih mengaplikasikan ilmu teknik geodesi lu setelah lu lulus? Pernah Bang beberapa kali, kan sempat juga aku dulu kerja di konsultan. Jadi pemetaan, kita ada pemetaan perkebunan, kira-kira seperti itu kan Bang. Baru pemetaan bangunan, kalau mau bangun itu. Jadi sempat kerja di konsultan, tapi kemudian pas karena harus banyak waktu di organisasi, jadi sempat ikut lanjut kuliah S2. Nah, S2 aku itu di studi pembangunan Bang, di studi pembangunan, tapi tetap ada sedikit banyak ilmu dari geodesinya juga tetap coba digunakan. Nah, sekarang juga di konsultan juga kita tetap ada unsur geodesinya. Sekarang lagi ngembangkan konsultan yang di bidang ini, Bang, di bidang sistem informasi geografis. Nah, jadi ada geospasialnya, Bang. Nah, ini lagi kita ada buat gimana caranya supaya daerah-daerah, pemerintah kabupaten kota itu bisa menggunakan data berbasiskan geospasial. Jadi kalau nantinya contoh Bang, misalnya ada suatu kabupaten misalnya di Papua, di Merauke, mereka punya lahan pertanian yang luas. Nah, ini kan harusnya mereka punya data yang berbasiskan geospasial, berapa luasnya, apa tanaman yang ditanam di sana. Jadi daerah-daerah itu bisa membuat konsep smart city. Jadi tidak lagi kota-kota besar, Jakarta, Surabaya saja yang bisa smart city, tapi daerah-daerah lain juga. Nah, ini ada konsep geodesi juga di dalam. Dan sampai sekarang ya masih agak sedikit-sedikit masih tetap inilah Bang, terlibat di ilmunya Bang. Jadi kuliah 5 tahun nggak percuma ya? Masih kepake ya? Ya masih ada Bang, dikit-dikit ilmunya yang kita pakai juga. Terus nggak sia-sia kan Bang? terus kenapa lu udah S1 ITB Teknik Geodesi, S2-nya ITB lagi? Kok Iya. Oke lah ada orang yang nyasar jurusan, kuliahnya kerjanya akhirnya nggak sesuai dengan jurusan. Tapi kenapa akhirnya lu memilih jalur yang sekarang? Kenapa lu nggak istilahnya ngikutin orang kan pengennya lulus kuliah, ya udahlah gue kerja di kantor rapih gitu di Sudirman jadi engineer, jadi apa-apa. Ya kalau bahasa sok kerennya Bang ya passion lah Bang. Asik, oke. Coba jelasin tuh passion itu. Ya merasa dari waktu sejak kuliah itu kan berpikir bahwa ya kalau kita cuman melakukan hal yang sekedar rutinitas dan mainstream lah umumnya memang yang dikerjakan oleh teman-teman seangkatan atau sejurusan selama ini kan kayaknya apa yang selama ini juga dilakukan selama di kampus, di organisasi, kita mengkritisi ataupun memiliki empati sosial lah terhadap persoalan-persoalan masyarakat kayaknya jadi sia-sia gitu. Ya mungkin ada peran-peran yang harus dilakukan.
saling berbagi peran lah mungkin bisa dibilang Bang. Jadi teman-teman yang memang punya passionnya di masuk ke profesional, ada yang masuk ke birokrasi jadi pengajar, ya silakan jalani passionnya. Nah saya juga coba jalani memang passion yang dari awal juga sudah mulai terbangun, yaitu masuk ke dalam isu-isu sosial masyarakat, sosial politik, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan inilah Bang, pengembangan generasi muda kira-kira begitu. Dulu kan Bapak sekolah ITB juga ya. Dulu keberatan nggak dengan pilihan lu sekarang? Jadi memang bertepatan dulu Bapak juga sempat masuk ke organisasi GMKI. Oh, Sempat udah mendarah daging ya? ya sempat pengurus. Cuman memang Bang, saya masuk GMKI bukan karena orang tua atau masuk aktif di organisasi itu bukan orang tua, tapi memang ya orang tua sih bebas saja ya, bahkan ya cenderung kan orang tua pinginnya anaknya fokusnya ke studi. Ya, Cuman ya. waktu mereka melihat sayanya aktif di organisasi dalam kampus maupun luar kampus, ya terbuka aja gitu. Termasuk akhirnya menceritakan bahwa ternyata dulu mereka juga aktif gitu. Dan akhirnya mendukung juga langkah-langkah yang dilakukan selama memang kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga keluarga kita lah, kira-kira begitu Bang. Oh, jadi nggak diminta, lu habis lulus harus kerja gitu, enggak ya? Ya, tetap harus kerja kan Bang, nggak mungkin juga kita nggak bekerja, tapi maksudnya bekerja ini tetap sesuai passionnya, artinya tidak kemudian harus, ya sempat juga orang tua bilang harus masuk PNS misalnya kan, harus sempat tuh diminta PNS? Pasti, ya kan kalau orang tua kita Bang, khususnya kan kalau orang Batak ini kan, yang paling dipikirkannya itu anaknya jadi PNS kan. Ya, betul. Nah, apalagi bapak juga PNS, mama dosen, jadi orang tua bilang ya kalau nggak PNS, dosen. Nah, cuman saya sendiri karena sudah punya suatu pemikiran apa yang harus dijalani, akhirnya ya memilih nggak mau jadi PNS, jadi menjalani seperti yang ada sekarang. Oh, emang nggak pernah minat tuh jadi PNS kayak istri? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak pernah terpikir sekalipun. Jadi yang dulu setelah lu lulus, lu waktu itu kerjanya jadi apa tuh? Kan apa itu langsung konsultan, Bang. Konsultan apa? Konsultan teknik? Sempat di konsultan engineering, terus sempat lagi di konsultan SDM, sumber daya manusia, Bang, SDM. Nah, itu kan termasuk kerja yang profesional ya. Terus akhirnya kenapa tuh bisa tiba-tiba pas lu lagi kerja di konsultan nyasar lagi tuh ke organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial? Apa karena jadi bosen? Waktu itu kan pas aku kerja di konsultan kan sembari S2 juga Bang. Itu juga sebenarnya masih pengurus di organisasi. Tapi waktu itu belum jadi, kan aku sempat jadi ketua umum juga di organisasi Bang, di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah itu sebelumnya kerja di situ, terus merit kan Bang, nikah sama istri sekarang kan Bang. Nah terus menjalani pekerjaan kayak ada perasaan gimana bilangnya Pak ya, merasa resah gitu kan, kayak merasa nggak tenang. Oke. Nah, pas itu mau menjelang pemilihan untuk pengurus yang organisasi GMKI tadi. Nah terus cerita sama istri, akhirnya istri bilang ya karena kebetulan juga sama-sama dulu pernah aktif juga Bang di organisasi yang sama, ya dia bilang kurang lebih bahasanya ya kalau memang di situ panggilannya ya harus dijalani, kalau enggak nanti pasti menyesal. Nah, makanya waktu itu ya udah masuk, cerita sama bos kantor yang kebetulan juga ternyata sama juga aktif di organisasi yang sama juga dulu. Ya dia bilang ya kalau memang itu pilihan kamu ya silakan aja jalani. Bentar, lu jadi ketua umum GMKI itu kapan? Tahun berapa? 2016 Bang, 2018. Sebelumnya lu kemana? Sebelumnya itu kan lulus aku tahun 2012 Bang, S1. Nah, habis itu kerja di konsultan sekitar hampir setahun. Kemudian itu juga langsung masuk pengurus pusat Bang, waktu itu sebagai sekretaris fungsi organisasi. Oh, di 2012 tahun 2012 langsung pengurus pusat GMKI. Iya. Oke. Nah, 2013 lanjut S2 Bang di ITB. Nah, itu 2013, baru kemudian sekitar tahun 2015 itu kerja yang di konsultan SDM. Lu waktu sekretaris di GMKI itu, lu sampai 2014? Iya, betul. Terus kenapa nggak langsung naik jadi ketua umum waktu itu? Kenapa nunggu dulu jeda 2 tahun tuh?
Nah itu dia, itu juga bertepatan Bang, ada beberapa hal. Yang pertama, waktu itu kan lagi mau menyelesaikan studi S2 di Bandung. Karena sering bolak-balik Bang. Jadi karena sambil kuliah di Bandung, sambil ngurus organisasi, saya kan sering itu ke daerah, pergi ke Sumatera, pergi Kalimantan, dan lain-lain, jadi nggak fokus. Akhirnya mikirnya nanti ya jadi pecah konsentrasi, pembiayaan lagi, dan lain-lain. Akhirnya udah fokus itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada rencana Bang waktu itu mau merit Bang, mau Oh nikah. gitu. Jadi Ya, ini ya, kan ya. harus nabung-nabung. Kebetulan dari sejak S1 juga saya ada usaha kecil-kecilan Bang. Jadi aku dulu dari sejak S1 itu ada usaha konveksi, bikin Ah, baju, ya. terus bikin juga kayak kuliner-kuliner kecil di Bandung. Jadi pengen fokus di situ juga. Dan yang ketiga, nah ini juga penting, saat ada teman saya juga yang maju jadi calon. Oh gitu. Nah, jadi kawan baik yang sejak dulu juga di Bandung, makanya waktu itu mendukung dia untuk maju Ya, gitu. ya. Itu udah kita wawancara kok. Ah, sudah ada udah Bang ya. Nah, itu kawannya. Dia sekarang praktisi hukum yang andal Bang. Oh, andal banget ya, andal banget. Andal. Oh, jadi karena akhirnya Tiga eh hal itulah jadi alasan tahun 2014 nggak memutuskan untuk jadi pengurus lagi. oke gitu. Terus waktu itu kan berarti ada jeda berapa tuh? 2 tahun ya. 2 tahun. Iya. Akhirnya kepikiran untuk naik jadi ketua umum GMK itu pas tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2016, 15 akhir 2016 awal, Bang. Di Ya situ lu sekitar 2016 awal, ya kan saya nikah tahun 2016 awal, Bang. ah, Tanggal 9 Januari itu, ah. 2016. Nah, setelah itu tetap aktivitas kerja, terus ya itu kerja apa kalau bahasanya, kalau kuliah kan dulu kupu-kupu, kuliah pulang kuliah pulang. Kalau ini kerja pulang kan, Bang. Oh gitu. Nah, jadi istri waktu itu kayak melihat tidak keluar apa semangat ini ya Bang, Oh gitu. aura semangatnya itu kayak ini. Akhirnya pas diskusi-diskusi ternyata dia tahu udah mau kongres lagi GMKI-nya tahun 2016, Ya. dan ternyata ada keresahan, ada kegelisahan, ada panggilan kayaknya untuk bisa kembali aktif gitu Bang. Oke. Jadi lu naik ketua umum GMKI ini status sudah kawin, ya kan? Yo, Bang. Habis itu udah nggak mahasiswa. Betul. Nah itu, Masih Bang. Hah? Mahasiswa S2 Bang. Kan aku lulusnya tahun 2016 Oktober Bang. Oke, pas jadi ketua umum tahun yang bulan berapa tuh? Bulan September kalau Agustus atau September gitu. Jadi masih sempat statusnya mahasiswa ya? Iya, masih sempat. Oke, oke, oke. Terus apa namanya? Jadi setelah lu kan ada konsekuensi ya ketika lu menjadi ketua umum organisasi mahasiswa itu, apalagi di tingkat nasional kan berarti pemasukan lu nggak ada. Tuh lu apa lu siap waktu itu dengan pilihan kayak gitu, atau karena udahlah istri udah ASN, udah gua santai gitu. Ya sebenarnya itu Bang, untungnya kan ada juga usaha-usaha kecil tadi Bang. Makanya memang Oh kalau itu masih jalan ya? iya, iya Oh Bang. oke. Jadi memang itu juga yang menurut saya juga untuk teman-teman generasi muda yang ingin aktif juga di organisasi atau aktif dalam aktivitas sosial yang lain, memang kadang kan sulit itu masalah waktu. Kalau kita kerja full time, misalnya pagi sampai sore di kantor, kan pasti akan sedikit waktu untuk bisa beraktivitas yang lain. Makanya Hmm. memang waktu itu saya memilih untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan atau UMKM, Bang. Sehingga waktu kita bisa lebih kita bagi, untuk aktivitas usahanya ada, tapi untuk kegiatan sosialnya juga bisa berjalan. Oh, jadi Dan pas memang lu ketua umum, istilahnya alokasi waktu terbesar jadi ketua umum, tapi masih ada untuk jalanin bisnis kecil-kecilan. iya, bisnis kecil paling tidak kan bisa. Iyalah, kalau Dapur dapur ngebul ya? mengepul kan Ya, istri kan sudah ada Bang jaminannya, tapi kan untuk beli-beli baju anak-anak kan juga harus ada lah kita kan Bang. oke. Terus lu akhirnya dulu ngatur waktunya, ntar. Jadi waktu lu ketua umum, berapa bisnis lah yang lu jalanin? Waktu itu ada 2 Bang, Ada dua, dua-duanya di Bandung. satu di Bandung, satu di Jakarta, Bisnisnya apa aja? Konveksi masih ya di Bandung ya? konveksi. Yang di Jakarta? Kalau yang di Jakarta itu ada bikin, itu semacam konsultan Bang, Oh, jadi lu yang konsultannya ya? sama teman-teman.
Terus lu jadi akhirnya ngatur waktunya tuh gimana tuh? Antara lu jadi ketua umum, Ya, ngurus bisnis di Bandung, konsultan. ya memang pasti lebih keteteran lah Bang. Lebih banyak akhirnya fokusnya kan ke organisasi. Hmm. Nah, cuman kan artinya kan ada pembagian peran dengan teman-teman memang yang bagian operasionalnya, Hmm. yang di usaha tadi supaya kalau ada orderan atau ada pesanan yang masuk atau ada kerjaan yang dikerjakan itu yang mereka bisa lebih banyak ngambil peran Bang ketimbang akunya. Oke, oke. Jadi Tuh. memang akhirnya lu banyak mendelegasikan gitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Iya, pasti ada konsekuensinya juga, termasuk hmm, dalam keuntungan dan lain-lain kan pasti ada konsekuensi. Tapi ya itu namanya pilihan kan, Bang. hmm. Yang pasti adalah untung-untung kecil yang tetap bisa kita dapatkan untuk ya paling tidak kita simpan lah, Bang, untuk pengeluaran-pengeluaran sehari-hari, Bang. Nah akhirnya lu ketua umum berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, Bang. Lu pernah nggak akhirnya merasa mau menyerah tuh? Anjir, gue udah ketua umum, kerjaannya banyak, masih harus ngurusin bisnis, dapur harus ngebul. Waktu itu udah ada anak belum? Satu sudah, Bang, laki-laki. Ada anak lagi itu lu gimana tuh? Apa nggak tekanan darah tinggi atau gimana tuh? Ya memang pasti tekanan ada, Bang. Nah, Juga apa ya pemikiran-pemikiran juga apakah ini apalagi kan dinamika di organisasi itu kan juga kencang kan, Bang. hmm, Nah, jadi ada aja pasti pemikiran-pemikiran ya ketika kita lagi merenung atau lagi ini kan sendiri atau apa itu kan terpikir ya bukan soal hanya berhenti misalnya ini apakah yang kita lakukan sekarang ini udah bermanfaat nggak atau sia-sia. Nah, artinya banyak hal ya biasa kita merefleksikan tapi ya tetap di ujungnya ya namanya kita sudah berjuang berjalan ya harus selesaikan sampai akhir kan Bang. hmm. Jadi coba lakukan yang aku pikirkan di situ ya kita harus bagaimana supaya organisasi ini bisa menaikkan standarnya, apalagi di era sekarang kan beda dengan organisasi di era 50-an, 60-an, 70-an. Nah, jangan lagi organisasi kita itu ya masih berpikirnya masih cara-cara konvensional, masih Hmm, berpikir dengan gaya-gaya lama. hmm. Jadi yang kita berpikirnya sudah gimana membuat hal-hal baru. Nah, itu yang kemudian kita coba lakukan sampai akhir kepengurusan, Bang. Oke, lu kan pasti tingkat stresnya cukup tinggi lah ya, karena tanggung jawab yang begitu banyak ya. Lu akhirnya mengatasi stresnya tuh gimana sih? Apakah anggap angin lalu aja gitu, atau lu memang punya lingkar sekitar lu yang akhirnya mendukung gitu, baik orang tua ataupun keluarga? Ya memang kalau lingkar keluarga pasti mendukung, Bang. Cuman memang kebanyakan stres itu memang ya aku lebih banyak simpan sendiri. Ya kalau memang lagi pingin santai paling nonton DVD, ajak keluarga, istri nonton di bioskop misalnya kan Bang. Kadangkala ya baca buku juga, baca buku, novel atau komik. Jadi ya coba ngalihkan ke hal lain gitu Bang. Nah baru kemudian ya dipecahkan lagi masalahnya. Artinya memang untungnya bukan orang yang senang stres tinggi sampai apa gitu kan Bang ya. Kadang kumpul sama teman-teman dari kuliah atau teman-teman seorganisasi, ngumpul-ngumpul, ngemil dan lain-lain gitu Bang. Itu lu Jadi dibawa pernah nggak tuh sepanjang 2 tahun itu lu berada di titik terendah dan pengen hampir menyerah? kayaknya pernah Bang. Pernah. Oke, nggak usah sebut spesifik, tapi ceritain Ya. lah gimana ceritanya. Jadi sebenarnya bukan saya lupa aku lupa waktu itu pas masih periode atau setelah itu kan. Ya artinya berpikirnya itu kan sebenarnya kan salah satu alasan untuk aktif lagi di organisasi itu kan karena aku berpikirnya nih Bang, pernah aku baca satu buku. Pernah satu buku tentang uh, bagaimana kita bisa berperan lah di dalam kehidupan lah kira-kira seperti itu kan Bang. Hmm. Supaya lebih berarti, lebih bermanfaat. Nah, salah satu yang menarik di dalam buku itu ada analogi seorang anak kecil sedang di pinggir pantai. Nah, dia sedang di pinggir pantai, dia lihat di pantai itu ada begitu banyak bintang laut yang lagi terdampar di pinggir pantai, Bang. Hmm. Bintang-bintang laut yang terdampar, yang masih hidup, tapi kalau dibiarkan lagi terlalu lama, mereka akan mati. Nah, anak kecil ini melempar bintang laut itu ke laut. Satu-satu dia jalan lempar, dia jalan lempar, dia jalan lempar, sampai lewat seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini lewat, dia lihat anak ini, dia bilang,
kau ini melakukan apa hal yang bodoh. Ada ribuan, ratusan ribu bintang laut yang terdampar dan kau lempar satu-satu. Setiap datang lagi air laut apa arusnya itu, dia bawa lagi yang baru dari laut itu dibawanya lagi bintang laut ini terdampar gitu. Jadi yang kita lempar itu ya balik lagi gitu ke pantai. Jadi pekerjaan yang sia-sia. Nah, terus dia bilang, ya memang ini menurut kalian sia-sia, tapi saya berusaha melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan bintang laut ini. Nah, apa yang kemudian saya lihat dari buku itu, ya memang jadi pekerjaan sia-sia kalau cuma satu orang yang melempar bintang laut ini untuk kembali ke laut. Tapi kalau ada 1.000 orang, ada 10.000 anak-anak, ada 20.000, 100.000 anak-anak, itu nggak jadi pekerjaan yang sia-sia. Nah, itu yang kemudian melihat saya harus aktif di organisasi yang memang punya sistem pengkaderan untuk mengkader anggota-anggotanya itu untuk jadi orang-orang yang peka kayak anak kecil tadi. Jadi nggak hanya saya sendiri nanti, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi yang berusaha untuk melakukan itu, tapi ada ribuan, puluhan ribu juga anak-anak muda di seluruh Indonesia. Halo? Ya, ya. Ya, tadi terputus, Bang. Jadi nggak hanya saya sendiri gitu yang punya passion untuk melakukan seperti yang anak kecil tadi, menyelamatkan satu bintang laut, tapi ada ribuan, ratusan ribu orang yang melakukan juga hal yang sama. Jadi dia tidak akan lagi jadi pekerjaan yang sia-sia. Nah, itu yang mendorong aku waktu itu, ya karena sayanya aktif di GMKI, ya gimana supaya GMKI bisa menghasilkan anak-anak kecil yang jadi pelempar bintang laut tadi, Bang. Oke, dalam banget ya ceritanya ya. Oke. Nah, itu. Akhirnya karena lu berpikir akhirnya di satu titik balik yang tadi pertanyaan yang abang sampaikan, ya aku berpikir ini pekerjaan yang sia-sia nggak ya? Jangan-jangan yang kita lakukan ini hanya di pikiran kita aja nih kita udah melakukan. Nyata-nyatanya ya ini hanya menghabiskan waktu. Teman-teman yang lain yang satu jurusan saya dulu di kampus, mereka sudah kerja, ada yang PNS, ada yang di perusahaan swasta, punya posisi-posisi yang sudah mapan. Jangan-jangan yang aku lakukan ini ya hanya membuang waktuku saja. Nah, ada titik-titik masa-masa yang memang aku berpikir seperti itu. Tapi ya lagi-lagi ya coba kembali diingatkan bahwa ini kita sudah memilih jalan ini ya lakukan saja terus yang terbaik. Kira-kira begitu, Bang. Oke, luar biasa ceritanya. Oke. Ini dalam sekali nih. Terus jadi setelah lo selesai di GMKI selama 2 tahun, waktu itu gosip-gosipnya yang gue dengar lo mencalonkan diri jadi anggota DPD ya? Iya, itu Nah, dia, Bang. terus kalah. Kalah. Nah, cobalah cerita itu mulai dari kenapa lu akhirnya mau jadi anggota DPD, kenapa nggak jadi yang jalur lain, terus ceritain bagaimana lu mengatasi kekalahan lu itu setelah ya orang tahu lah ya lu jadi anggota tuh keluar duitnya nggak sedikit gitu. Jadi memang waktu memilih untuk jadi calon itu kan sebenarnya ini kan berangkat dari dorongan teman-teman senior-senior, ada beberapa pendeta juga yang ingin apa yang sudah diperjuangkan waktu di organisasi. Kita dulu kan di organisasi di GMKI berjuang soal ini Bang, kalau ada yang ketidakadilan, ada misalnya persoalan masyarakat yang lahannya digusur sama pemerintah, kemudian masalah intoleransi juga, kita mengkritisi diskriminasi sosial yang masih terjadi. Jadi banyak hal yang menjadi fokus kita. Nah, banyak masukan dari senior-senior, dari pendeta, dari teman-teman satu angkatan yang bilang lanjutkan lagi gitu, maksudnya untuk masuk ke dalam sistem. Karena kan di GMK ini kan hanya proses belajar, dia kan tidak kemudian menjadi terus-terusan di sana kan kira-kira gitu Bang, ada proses regenerasi. Nah akhirnya karena 2019 itu akan ada pemilu, jadi kita berpikir kira-kira melanjutkannya kemana gitu, melanjutkan perjuangan ini. Nah, kalau DPR waktu itu, Bang, baik itu DPRD maupun DPR RI, kebetulan kan bertepatan saya masih pengurus, Bang. Waktu itu saya masih ketua umum dan organisasi itu tidak boleh kemudian ada masuk ke dalam partai politik. Oke. Nah, makanya waktu itu kita diskusikan panjang lebar dengan teman-teman satu pengurus saya, ya paling mungkin itu adalah DPD, karena DPD ini dia tidak harus jadi anggota partai karena dia dianggap mewakili masyarakat, dia menganggap mewakili suatu daerah. Jadi kita coba lihat lagi peran-peran DPD, afiliasinya ke partai politik seperti apa dan lain-lain. Akhirnya kita lihat ya ini yang paling tidak melanggar
tadi peraturan-peraturan organisasi. Jadi waktu itu saya daftar. Nah, saya pilih di Riau, bertepatan kan saya lahirnya di Riau, Bang. Lahir di Oh Riau, gitu. ya di Pekanbaru. Jadi di situ juga masih ada keluarga. Saya juga dulu sempat juga dulu opung itu berpesan untuk bisa balik ke ini kan Bang, ke Riau. Putuskan untuk bisa kemudian balik ke Riau tadi. Nah, kemudian prosesnya itu memang karena kan akunya kan Bang bukan orang yang lama di Riau. Sekolah kan SD, SMP, SMA itu kan di Medan. Medan, Bang. Ya. Di Medan. Jadi ya harus berjuang dari awal gitu. Bangun komunikasi, menghadapi orang-orang yang punya uang yang banyak, Nah, punya. bentar. Lu kan dari kecil sampai SMA di Medan. Iya, Bang. Kenapa lu nggak jadi di Sumatera Utara aja? Kan harusnya jadi lebih mudah daripada lu mulai dari nol di Riau waktu itu. Iya, memang memang kalau di Sumatera Utara itu ya ini kan namanya sekarang sudah masuk ke ranah yang lebih politik kan Bang, pasti ada melihat juga kondisi-kondisi masyarakat, melihat juga bagaimana peta politik dan lain-lain Bang. Artinya banyak hal yang kemudian diperkirakan, diperhitungkan Bang. Nah, di situ memang saya berpikirnya antara Sumatera Utara dan Riau. Nah, cuman kenapa Riau? Salah satunya itu saya ingat pesan opung saya. Dari opung itu dulu udah meninggal. Dia dulu opung ini lama di Riau puluhan tahun. Ya, dia berpesan supaya saya nantinya bisalah melanjutkan perjuangan dia di Riau gitu. Maksudnya pelayanan pekerjaan aktivitas dia di Riau. Oke. Nah, dari situ berpikirnya sudah kita ke Riau aja gitu, Bang. Terus akhirnya lu kalah kan ya? Nggak kepilih lah ya. Ya. Waktu KO itu dia, Bang. KO KO. ya. Peringkat berapa dapatnya? Kan kalau nggak salah DPD itu 4 ya? DPD 4. Waktu itu kalau peringkat, kalau nggak salah dari 27 atau 28 calon, itu aku peringkat 14 atau 15, Bang. Waduh, Sekitar, jauh ya? ya, jauh. Sekitar 77.000 suara. Oke. Tapi itu menurut lu udah cukup oke nggak? Karena lu baru di situ dan mulai dari nol. Ya, sebenarnya cukup oke, Bang. 77.000 suara itu karena banyak, ya memang benar-benar mulai dari nol kan, Bang. Kita nggak punya basis, kita menghadapi orang-orang yang incumbent, yang memang sudah sebelumnya juga sudah lama di sana. Jadi memang menurut saya dengan usaha yang sudah dilakukan, termasuk kesiapan, ya termasuk kan pasti kesiapan dana kan Bang, karena kita keliling-keliling itu kan butuh biaya, buat spanduk dan lain-lain itu kan butuh biaya. Ya menurut saya sudah maksimal lah dengan kondisi yang ada Bang. Terus lu kan nggak mungkin lah ya ngabisin duitnya dikit ya, pasti terhitung banyak lah. Mungkin gua nggak perlu sebut jumlahnya lah ya. Dengan hasil kekalahan lu merasa rugi nggak sih ngeluarin duit segitu dengan kelelahan? Lu berapa lama kampanye? Sekitar 5 bulan Bang. Nah, setelah 5 bulan lu ngabisin duit segitu, lu nyesal nggak akhirnya setelah lu kalah? Ya, kalau dibilang kan itu pilihan Bang. Kalau yang agak nyesel bisa dibilang pasti dari keluarga sama istri lah Bang kan. Oke. Ini uang tabungan sudah terpakai. Nah, Tapi memang itu tuh. itu dia. Nah, cuman kan itu ya namanya pilihan jalan tadi kan Bang. Nggak mungkin semuanya juga berhasil. Nah, dan memang dana itu juga semua yang keluar itu tidak semuanya juga dari uangku pribadi Bang atau uang keluarga. Banyak juga memang sumbangan dari orang-orang, dari senior-senior yang mendukung untuk bisa membantu perjuangan tadi. Ya, saya juga pastinya kepada mereka-mereka yang sudah membantu, yang sudah memberikan harapan lah kira-kira kepada saya, ya aku hubungi juga, ya menyampaikan hasil, mengucapkan terima kasih dan minta maaf juga ya kita tidak bisa mencapai apa yang kita perjuangkan tadi, Bang. Nah, artinya memang ya itu pilihan gitu, dari dananya habis ya sudah gimana, paling tidak
ya dana itu sudah kita lakukan untuk hal yang memang kita perjuangkan. Kita tidak ada menolak yang namanya money politik, menolak yang namanya apa menjelek-jelekkan orang lain. Jadi kita berusaha ya nyebarkan visi bagaimana apa yang mau kita lakukan begitu, Bang. Terus lu kapok nggak setelah kalah? Atau mau coba lagi? Nah, kalau itu masih jauh lah, Bang. Oke, masih jauh ya, berarti masih 2024 ya? Nah, masih berpikir dulu, Bang. Ini artinya ya apakah hanya itu jalur-jalur untuk untuk bisa memperjuangkan nilai-nilai tadi atau ada hal lain ya? Berjalannya waktu kita lihat, Bang. Oke, akhirnya karena lu waktu itu kalah, akhirnya lu mikir nggak? Ya udahlah, gua berarti sekarang fokus cari duit gitu, atau malah akhirnya jadi kayak sekarang lagi nih nyasar ke masalah-masalah sosial. Ya, ya dua-duanya, Bang. Artinya tetap berusaha untuk mengumpulkan uang, cari usaha ini kan karena dari usaha juga kan kita sebenarnya membantu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, Bang. Paling tidak ada orang-orang yang kita bisa pekerjakan, yang kita bisa juga buka peluang mereka untuk untuk menghidupi aktivitas kehidupan mereka. Tapi juga yang semangat awal tadi, Bang, bagaimana supaya organisasi ini ya jangan cuma punya nama, tapi ternyata tidak melakukan proses penurunan nilai untuk anggota-anggotanya. Jadi makanya itu juga yang mendorong saya juga sekarang aktif di GAMKI, Bang, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Itu gue mau tanya deh, setelah kekalahan lu di DPD, akhirnya lu coba, ya udah kita fokus juga cari duit. Kenapa akhirnya lu memutuskan masuk ke organisasi yang sekarang, GAMKI? Apakah lu nggak bisa menemukan jalur lain gitu untuk menyebarkan nilai-nilai yang telah lu pelajari? Apakah hanya lewat organisasi atau gimana? Ya jadi kalau organisasi ini kan, Bang, kenapa di GAMKI? Karena kan memang ya itu tadi, Bang, jalan setiap orang itu kan sudah ada lah, Bang, kira-kira seperti itu yang khas, yang unik sesuai dengan talenta, sesuai dengan passionnya orang tersebut. Nah, aku lihat ya aku udah di GMKI kayaknya sudah kepalang basah gitu, memang bergerak di organisasi yang bergerak di keagamaan kebangsaan, kira-kira gitu kalau kita bilang kan, kekristenan dan kebangsaan. Jadi dia ada keagamaannya tapi ada juga kebangsaannya. Jadi karena aku lihat ya sudah terjun di GMKI, nah ini ada GAMKI yang sekarang ini sedang berusaha untuk maju, untuk bisa berkembang, ya kenapa enggak apa yang sudah kita lakukan dulu di fase mahasiswa tadi. Kalau GAMKI ini kan dia pemuda, artinya tidak hanya yang mahasiswa, yang setelah mahasiswa sampai usianya 40 tahun, 45 tahun, itu masih bisa masuk ke GAMKI. Jadi di situ aku pikir, ya ini pasti lebih luas lagi cakupannya. Kalau GMKI kan dia cakupannya mahasiswa-mahasiswa yang perguruan tinggi. Nah, kalau GAMKI ini kan pemuda gereja yang daerah-daerah yang tidak ada kampus pun, itu ada GAMKI. Jadi menurutku ini juga fungsi pelayanannya, fungsi pengkaderannya, pelatihan untuk kepemimpinan tadi akan lebih bisa luas cakupannya. Makanya waktu itu memilih untuk aktif di GAMKI, Bang. Kenapa lu akhirnya nggak berpikir untuk masuk partai politik aja, Hat? Jadi memang, kalau aku sih waktu itu berpikirnya kan partai politik ini memang sudah ada yang punya kaderisasi, Bang. Tapi banyak mereka juga itu mengambil kader-kadernya itu dari organisasi-organisasi yang ada di masyarakat sipil. Ya contohnya tadi GAMKI, kalau di yang Islamnya ada HMI, PMII, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ansor dan lain-lain. Nah, justru banyak partai-partai itu ngambilnya dari sini. Nggak ada yang benar-benar dia dari awal dari nol itu, ya ada lah mungkin sedikit-sedikit yang dari nol dibina sampai jadi gitu, sampai jadi pemimpin gitu, punya nilai-nilai kepemimpinan. Nah, itu banyak dibinanya di organisasi-organisasi pengkaderan, organisasi-organisasi kepemudaan tadi. Makanya di situ saya pikir ya daripada langsung masuk ke partai, kenapa enggak kita kembangkan dulu di organisasi yang menghasilkan kader-kadernya, kira-kira gitu, Bang. Baru nanti lu masuk partai gitu ya? Ya bisa jadi, Bang. Oke, tapi sampai sekarang lu belum ya? Belum, dan warnanya juga belum ada kita yang ini. Yang penting kita warnanya masih merah putih aja dulu, Bang. Oh, merah putih. Bukan merah ya? Bukan juga. Masih bendera merah putih dulu, Bang. Nah, jadi istilahnya nih, lu GAMKI berapa tahun?
3 Bang. Jadi Sam- periode yang sekarang ini 2019 sampai 2022. Oh, berarti pas sampai 2024 ya? Aduh. Oke. Oh, berarti istilahnya lu masih cari-cari warnanya nih ya, mau yang ke sini, mau yang ke sana gitu ya. Mau, Ya mau kok artinya kan memang mencoba melihat juga secara dalam visi partainya apa gitu Bang. Karena sampai sekarang juga masih belum bisa membaca secara jelas lebih dekatnya itu kemana. Oh, jadi belum tahu di Penogoro atau Slipi, belum tahu ya? Kok cuma di Penogoro Slipi Bang, kan banyak yang Oh alamat iya, lain Bang. iya, yang terkenal dua itu aja soalnya. Oh iya 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 iya. Jadi atau lu mungkin nggak nanti tiba-tiba ya udah deh gue balik DPD lagi itu masih mungkin nggak? Kayaknya kalau untuk sekarang enggak kayaknya Bang. Nggak ya. Jadi kalau Memang udah kalaupun akan masuk lagi untuk berjuang di jalur politik, hmm? mungkin akan lebih memilih yang jalur partai tadi, DPR tadi Bang, DPR. Bukan di Ah, DPD oke. lagi. Jadi kira-kira sekarang lu udah jelas nih tracknya ya, tinggal masuk rumahnya yang mana ya? Aduh, siap Bang. Nanti butuh masukan dari Abang juga kan? Terus Asik. lu sebenarnya misalnya nih, karena lu bilang udah kita nggak akan mungkin jalurnya nggak ke DPD ya, tapi mungkin jalurnya ke partai politik. Apakah lu nanti niatannya memang untuk di tingkat nasional atau nggak ada keinginan untuk balik ke Medan lagi atau ke Riau lagi? Nah, itu memang masih belum ya biasa kan Bang, namanya kita itu kan masih jauh di depan, memang masih ya ada banyak pilihan memang Bang. Jadi Hmm, ya seiring berjalannya waktu melihat lebih dibutuhkannya di mana kan Bang. hmm. Apakah memang harus balik kampung halaman atau memang ya kayak sekarang kan ada di Jakarta, itu memang masih jadi pertimbangan panjang lah Bang, kira-kira seperti itu. Jadi Oke, belum tahu juga akan di mana nanti muaranya ini kan Bang. oke. Lu belum tahu tapi sudah ada rencana-rencana lah ya, udah mulai dipetakan ya. Ya masih ya pasti berpikir soal itu pasti ada Bang. Oke. Nah, tinggal apakah memungkinkan dan apakah memang siap. Nah, itu kan banyak pertimbangan Bang. Nah, gue penasaran dengan gerakan yang sekarang lu buat deh. Apa pergerakan pemuda milenial ya? Pergerakan masyarakat milenial. Oh, pergerakan masyarakat milenial. Itu lu membentuknya jadi sebagai organisasi, sebagai LSM atau apa bentuknya sebenarnya? Jadi kan sebenarnya awalnya sebelum itu kan memang saya dari tahun 2018 dengan beberapa teman kan ada membuat Rumah Milenial Indonesia, Bang. Ya. Nah, itu dia sebenarnya lebih ke lembaga yang tidak terlalu kaku, jadi wadah bagi anak generasi milenial untuk mengembangkan diri, kemudian juga berjejaring dan bisa apa membangun wawasan mereka lah kira-kira tentang isu-isu yang ada sekarang ini. Hmm. Nah, ini memang kita bentuknya itu waktu itu masih komunitas dan masih berjalan sampai sekarang. Itu sudah ada di sekitar 7 provinsi, Bang. Di Oke. 7 provinsi. Nah, kemudian dari situ kita melihat kalau itu kan dia segmennya tidak hanya anak-anak aktivis yang di organisasi, jadi yang kita ajak juga yang bukan aktif di organisasi-organisasi kampus ataupun yang di organisasi kayak GMKI, HMI dan lain-lain. Nah, cuman belakangan beberapa teman juga mengusulkan, mengajak, yuk kita buat yang dalam bentuk organisasi kepemudaannya atau semacam organisasi yang bukan hanya sebatas komunitas saja gitu. Makanya waktu itu kita diskusikan kenapa ini kita perlu bentuk karena memang kalau organisasi yang kebanyakan sekarang seperti kepemudaan yang banyak sekarang kan dia masih banyak diikuti oleh teman-teman yang memang segmennya itu memang muda tapi masih gaya-gaya konvensional. Nah, kita coba ajak mereka untuk berpikir lebih milenial lah, lebih kekinian. Jadi pendekatannya juga tidak lagi pendekatan top down tapi bottom up. Jadi kita tidak buat struktur-struktur yang kaku struktural harus buat pengurus-pengurus di DPC apa semua tapi harus bentuk sel-sel aktif, Bang. Hmm. Nah, itu yang pendekatan dari PMM tadi, pergerakan masyarakat milenial tadi itu membuat dalam bentuk sel-sel aktif. Jadi membuat gerakan-gerakan yang lebih terarah dia, tidak lagi hanya struktur-struktur di pusat maupun di daerah begitu, Bang. Terus Ini memang kenapa baru, iya Bang?
kenapa menurut lu kenapa harus dibuatnya jadi seperti ini? Kan sebenarnya komunitas lain atau lembaga lain itu juga ada yang sebenarnya kegiatannya ataupun visinya mirip-mirip. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk bikin ini? Kenapa nggak ikut aja sama yang udah ada? Nah, itu memang karena dorongan dari teman-teman, ajakan dari teman-teman Bang untuk kita bisa bentuk sama-sama. Dan memang waktu itu kitanya nggak ada pilihan atau nggak ada opsi lain. Ada nih yang sudah bergerak seperti itu gitu, yang ada di lingkaran kita kan. Jadi ya berpikirnya belum ada sama sekali gitu Bang. Makanya kita ya udah kalau kayak gitu. Kalau emang semangat teman-teman, cuman saya garis bawahi waktu itu ke teman-teman, jangan lagi kita mengelola organisasi ini dengan gaya-gaya yang kaku gitu, dengan gaya-gaya organisasi pengkaderan pada umumnya yang sudah saya jalani juga selama ini. Kita harus buat ini dengan kemas dengan ya lebih milenial dan lebih bottom up dia peranannya, jalannya Itu gitu Bang. lebih milenial tuh maksudnya apa? Lebih sering bikin TikTok atau lebih sering bikin vlog atau lebih sering gimana tuh? Ya, maksudnya kalau milenial ini kan, kalau yang sejauh ini kita coba mengenal mereka kan Bang, yang pertama kan tidak terlalu suka yang birokratis, yang terlalu kaku. Inginnya ya sesuai dengan mereka maunya A ya mereka ngerjain A aja gitu. Jadi memang kita ingin lebih berangkat dari keinginan bersama atau bottom up tadi Bang. Kita mau bikin program ini bukan lagi harus dari pengurusnya yang memprogramkan. Ya ini kita aja teman-teman muda itu, ayo mau bikin apa? Kita buat sel-sel aktifnya dan kita dorong ini bisa berjalan gitu Bang. Ya, yang sebenarnya kegiatannya lu tekankan apa sih? Apa terserah dari mereka aja anggotanya mau ngapain? Terserah tapi tentu yang bermanfaat lah Bang. Jangan juga nanti di sini jadi perkumpulan orang-orang yang membuat kegiatan-kegiatan yang jahat dan berbahaya kan Bang. Jadi sebagai contoh. Oh ya, contoh. Nah, sebagai contoh kemarin itu ada 2 ini Bang yang lagi mau kita coba bangun gerakannya. Itu satu di bidang UMKM Bang. Apalagi di masa pandemi ini kan UMKM ini banyak yang kemudian terseok-seok, banyak yang agak kesulitan karena mereka belum menggunakan platform digital, akhirnya tidak berhasil kemudian survive gitu kan Bang. Nah ini kita lagi coba aja anak-anak milenial yang punya usaha-usaha, gimana kita bisa mengembangkan UMKM kita di masa pandemi ini dan juga nanti ke depannya agar bisa bisa maju gitu Bang. Nah yang kedua terkait desa membangun. Jadi beberapa kali kita sudah buat diskusi, buat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman yang generasi muda yang sekarang jadi kepala desa Bang. Usianya mungkin seusia kita Bang. Ya usia abang lah. Abang kan agak lebih ini kan. Nah mereka itu mau balik ke kampung halaman, padahal dulu kuliah ke Jawa, kuliah ke luar daerah, balik ke kampung halamannya untuk jadi kepala desa. Dan ternyata waktu kita diskusi, mereka bilang banyak hal sebenarnya yang dibutuhkan tenaga muda ini, generasi muda ini di desa untuk mengembangkan sektor-sektor produksinya, pariwisata, pertanian dan lain-lain, ada BUMDes dan banyak hal. Jadi kita di situ berpikir gimana kita buat ini gerakan desa membangun dari generasi muda gitu, generasi milenial. Nah, jadi 2 ini yang sekarang lagi kita coba fokuskan gitu, Bang. Terus kenapa nggak lu aja yang jadi kepala desa, Hat? Aduh. Nah, itu dia Bang. Mereka ini balik ke desa mungkin sudah pernah, dulu lahirnya kampungnya di desa itu, lahir di sana. Jadi balik juga orang ingat gitu. Kalau aku gitu, balik ke desa, ya anaknya siapanya ini? Katanya dia kan nanti kan. Kok sosok jadi kepala desa kan. Oke. Jadi kayaknya kalau kepala desa lu enggak ya? Karena udah nggak ada yang kenal lu lagi ya? Itu dia Bang. Nanti ini datang mau jadi calon kepala desa katanya. Jadi lu sekarang Sekum Gamki, habis itu Pemuda Masyarakat Milenial, bisnis masih jalan? Iya Bang. Berarti lu ada berapa bisnis sekarang? Yang konsultan masih, konveksi masih? Ya masih. Terus ada bikin usaha ini Bang, franchise, punya franchise, kita beli franchise itu roti kukus Bang. Cuma usaha-usaha ini kan di masa pandemi ini ya jalan nggak jalan lah Bang kan. Kalaupun jalan ya kita harus nutupin gitu pengeluarannya. Itu lu yang pegang semua tuh? Iya Bang. Ya bareng teman-teman tadi Bang, bareng teman-teman. Kalau yang roti kukus sama istri juga Bang untuk ngawasi. Jadi total ada berapa lah sekarang yang lu pegang? Aduh, ya ada lah berapa Bang. Ada yang jalan, ada yang nggak jalan kan Bang. Oh gitu ya. Jadi memang karena lu
di pergerakan masyarakat milenial ngajarin UMKM, lu pun harus terlibat di dalam UMKM ya? Harus, Bang. Oke. Emang lu menganggap peran UMKM di dalam sistem ekonomi itu sangat penting atau sebenarnya jauh lebih penting itu perusahaan-perusahaan besar yang bisa menyediakan lapangan kerja yang banyak? Menurut saya dua-duanya perlu, Bang, karena nggak mungkin juga semua itu UMKM yang ngerjakan, tapi nggak mungkin juga semua itu perusahaan besar yang ngerjakan, karena kan perusahaan-perusahaan besar ini kan banyak karyawannya, tapi kan nanti karyawan ini pas istirahat misalnya harus beli makan, nggak mungkin juga mereka makannya itu semua disediakan fasilitasnya oleh perusahaan, dan di situ kan harus ada sektor UMKM yang mengisi. Jadi keduanya menurut saya perlu ada. Nah, cuman bagaimana caranya perusahaan ini juga mereka kebijakannya juga menyenangkan semua pihak lah, baik mereka maupun para pekerja, gitu juga dengan UMKM. Jadi UMKM ini juga dapat stimulus, dapat bantuan-bantuan untuk modal, sehingga mereka juga bisa mengembangkan usaha UMKM mereka, Bang. Jadi saya rasa dua-duanya itu sebenarnya ya perlu ada gitu. Nggak mungkin juga UMKM bikin jalan panjang besar kan, Ya, atau nggak bikin mungkin. industri. Jadi memang keduanya menurut saya perlu ada. Nah, cuman kan sekarang ini, Bang, sering ada kecemburuan dari kelompok UMKM merasa dianaktirikan. Terus kalau berbicara perusahaan-perusahaan tadi, ada biasa selalu dari dulu juga sampai sekarang ya hubungan antara si pemilik modal atau si perusahaan tadi dengan pekerjanya. Nah, ini yang menurut saya ya memang tidak bisa kita menyenangkan semua orang, tapi harus ditemukan memang solusi yang paling tepat supaya semua pihak itu bisa paling optimal lah capaian apa mereka, kepentingan ataupun kebutuhan mereka tadi, Bang. Jadi lu sekarang mencoba untuk memberdayakan UMKM dan lu sendiri sebagai pelaku usaha di UMKM, dari pengalaman lu sebenarnya yang jadi masalah utama UMKM apa sih? Yang pertama itu, Bang, khususnya untuk kita-kita yang generasi muda ini, Bang, yang masih baru mulai mau mengembangkan usaha itu adalah pastinya soal ide lah, Bang. Nyari ide dan lain-lain. Tapi kalaupun itu sudah ada, itu adalah modal, Bang. Nah, modal ini yang sering sulit dan akhirnya membuat kita itu kalah bersaing dengan orang lain gitu yang punya kekuatan kapital. Padahal idenya mungkin sama. Okay. Nah, kebetulan dia misalnya punya akses ke pemodalan karena dia background-nya mungkin keluarganya juga dari basic pengusaha besar atau apa, sehingga dia lebih mudah mengakses pemodalan. Nah, beda halnya dengan yang generasi muda kayak saya lah misalnya, atau yang lain lagi mungkin yang kawan-kawan yang karena mungkin background-nya bukan ada background yang punya kapital tadi, untuk mengakses modal dari bank atau dari mana itu kesulitan gitu, Bang. Nah, akhirnya mereka ya berpikir nggak bisa jalan, ya udah kerja aja biasa di kantoran seperti itu. Padahal mungkin idenya itu bagus gitu, Bang, untuk dikembangkan. Makanya ini yang sebenarnya ya kalau orang kan kadang untuk minjam ke bank dia harus mengagunkan. Apa yang mau diagunkan? Aset aja belum ada kan, Bang? Iya, betul. Nah, jadi gimana nih untuk bisa menstimulus UMKM ini bisa lahir? Misalnya kemarin tuh kami diskusi dengan beberapa teman-teman, kita terpikir konsep Indo to Indo investment, Bang. Artinya investasi itu dari Indonesia, untuk kita dari kita, untuk mengembangkan UMKM kita. Jadi para pengusaha-pengusaha besar yang sudah punya modal, punya dana itu, kemudian memberikan investasinya untuk membangun UMKM kecil, tentu dengan hitungan-hitungan bisnis gitu, Bang. Okay. Jadi UMKM ini pun bisa dibesarkan, mereka juga bisa berkembang, bisa menyerap juga tenaga kerja. Jadi sektor UMKM dan sektor industri besar itu bisa sama-sama maju gitu, Bang. Oh, jadi itu maksudnya untuk mengatasi masalah kalau UMKM itu susah mau minjem duit ke bank ya? Iya, untuk mengumpulkan modal. Memang sekarang kan ada banyak program-program untuk ini kan, pinjaman-pinjaman finansial untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Cuman kan nggak semuanya juga bisa diakses dengan mudah. Dan faktor bunga juga cukup berpengaruh juga kan, Bang, bunga untuk bayar cicilannya itu. Makanya menurut saya kalau memang pemerintah punya visi membangun UMKM, ya soal pemodalan ini harus jadi satu catatan besar. Oke. Nah, terus katakanlah ya UMKM sudah selesai nih dengan masalah modalnya, dia dapat. Nah, yang lu lihat masalahnya ketika mereka menjalankan bisnis tuh di bagian mana? Apakah
mereka ternyata kurang literasi keuangannya kah? Atau ternyata mungkin pemasarannya nggak bagus? Atau aspeknya apa sih sebenarnya yang paling krusial ketika mereka sudah mulai menjalankan roda usahanya tuh? Ya, pertama memang soal keuangan, Bang. Soal Hmm. keuangan itu kan, bagaimana supaya itu bisa diatur dengan baik, juga tidak ada bocor-bocornya lah kira-kira kan, Bang, baik Ya, ya. dari pekerja dan lain-lain. Nah, yang kedua memang marketingnya, Bang. Ya pemasaran produknya supaya benar-benar ya pasti kualitasnya ini kan harus terjamin. Kalau kualitasnya juga sembarangan kan juga pembeli juga jadinya pasti nggak mau lagi beli produknya gitu, Bang. Hmm. Jadi kalau sudah dipastikan kualitasnya baik, di packaging dengan baik, ya bagaimana kita sekarang manfaatkan media digital untuk memasarkan produk-produk kita. Oke. Sebenarnya yang ada sekarang itu beberapa sudah cukup positif sebenarnya kita bisa gunakan media seperti ya kita sebut merek lah Facebook, Hmm. Instagram, bisa juga pakai yang kayak misalnya Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya. Tinggal masyarakat ini dilatih bagaimana menggunakan itu dengan baik gitu, Bang. Oh, memang ternyata sekarang ini UMKM itu banyak yang belum familiar dengan teknologi ya? Iya, Bang. Kalau menurut waktu sekitar berapa waktu mungkin 3 minggu lalu kita PMM Pergerakan Masyarakat Milenial buat diskusi tentang UMKM, Bang. Itu hampir 87% kalau menurut staf khusus Kementerian Koperasi, kira-kira kurang lebihnya sekitar segitu, itu masih menggunakan cara konvensional, Bang, belum menggunakan platform digital, Bang. Hmm. 87% UMKM. Artinya ya mereka mungkin menjual produknya ya hanya di toko, di pasar, tidak menggunakan media sosial atau platform digital lainnya. Nah ini kan kasihan gitu pasarnya jadinya kecil. Padahal Oke. tadinya mungkin produknya bagus, pasarnya bisa lebih luas. Jadi sebenarnya kalau sekarang saat ini UMKM tuh mau nggak mau harus mengoptimalkan digital ya? Iya, seharusnya dengan era sekarang, apalagi pemerintah juga sudah terus gencar membangun yang namanya jaringan internet tadi atau tol langit itu, Bang, ya harusnya UMKM itu sudah go digital. Jadi di digital juga ada yang cara selama ini pun dilakukan gitu, Bang. Jadi banyak banyak cara mereka bisa lakukan untuk memasarkan produknya, Bang. Ah, oke, oke, oke. Se se Lu sebagai pelaku UMKM dan juga untuk ngebina UMKM, sebenarnya ketika dia sudah berjalan dan kemudian, lancar dan lain sebagainya, ada nggak sih masalah-masalah lain di luar itu? Apakah kemudian banyak nih ceritanya ya, UMKM yang masih dapat pungli gitu, masih dapat dapat ada preman, itu masih terjadi nggak sih di lapangan? Ada, Bang. Ya kayak kita misalnya lapak-lapak kita itu kan pasti harus dibayar tuh, Bang. Ah, Nah, kadang di situ ya mungkin dari pihak pengelola termasuk pemuda setempat dan institusi-institusi pemerintah yang ada di sana sudah ada komitmen perjanjian yang lain. Ya selama itu memang sesuai dengan peraturan kan kita juga harus menanggung gitu. Nah yang sulit itu tiba-tiba datang nih orang ya dan itu pengalaman saya juga di usaha yang saya juga, Bang, yang hmm, di roti itu hmm, tiba-tiba datang orangnya agak mabuk lah gitu kan minta ya, roti ya pegawai kita kan juga kan memikirkan keselamatannya ya, itu dikasih ya kalau tiap hari tiap minggu 2 kali 3 kali kayak gitu kan ya ya, terasa juga gitu, Bang. ya, ya, ya. Nah itu memang kadang yang jadi persoalan juga bagi UMKM UMKM yang Itu tadi pungli atau bisa lainnya bisa ngadu nggak sih sama kejadian-kejadian kayak gitu? bingung juga ngadu kemana, Bang. Oh, berarti itu sampai sekarang pun belum selesai masalahnya ya? Ngadu kemana Iya tuh nggak tahu ya? nggak tahu kalau itu. Nah, Ah, makanya oke. ya sebenarnya balik ke pemerintah juga gimana caranya supaya memastikan biasa kan itu tempat-tempat usaha itu kan ada. Ya di situ gimana keamanan di ruang-ruang publik itu bisa dijamin kan, Bang? Hmm. Ya bukan hanya sektor UMKM kan apapun itu kan ya soal keamanan itu kan penting. Ya, 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 betul, betul. Ya. Ya termasuk perusahaan-perusahaan besar kan siapa tahu kalau UMKM yang diminta roti, Bang. Tapi kalau perusahaan besar kan yang diminta nanti lebih Diminta besar lagi kan. biasanya proposal, proposal. Proposal kan. Jadi ada-ada aja pasti itu, Bang. Oh, gitu. Jadi itu realita yang sampai sekarang masih belum selesai juga ya? Ya karena kita masih masyarakatnya masih
hitungannya kan masih menengah ya Bang ya, apa istilahnya, berkembang kan Bang negaranya. Heeh. Ya kemungkinan besar ya masyarakat seperti itu pasti masih ada aja kelompok-kelompok yang pingin meminta tolong bantuan dari industri atau usaha kan Bang. Oke, terus kalau menurut lu sekarang trennya UMKM tuh di sektor apa sih yang kira-kira satu mungkin penggemarnya banyak dan yang kedua gara-gara COVID sekarang yang kira-kira tahan krisis? Kalau yang saya lihat itu pastinya di kuliner Bang. Hmm. Di kuliner ini kan orang tetap pasti ada penurunan, tapi pelan-pelan, apalagi nanti kalau masyarakat sudah bisa kembali bekerja, ya mereka akan membeli lagi kuliner-kuliner tadi, dan diharapkan UMKM yang bergerak di bidang kuliner itu bisa memanfaatkan platform digital tadi, supaya produknya itu kan mungkin orang sekarang udah malas makan di tempat Bang, mereka pasti pinginnya itu Bungkus ya, bungkus. dibungkus take away kan. Ya. Nah, bisa pesannya pakai aplikasi-aplikasi macam-macam itu. Hmm. Jadi ya harus connect ke aplikasi tadi Bang, supaya Ya. produk-produk itu bisa dipesan, bisa dibeli. Nah, yang kedua, yang kalau aku lihat nanti itu yang berkembang juga itu mungkin untuk wisata lokal Bang. Harus ada, karena kan orang tetap, apalagi 2 bulan, 3 bulan ini kan orang nggak ada kreasinya gitu Bang. Ya, ya. Di rumah, paling nonton dan lain-lain. Nah, gimana supaya wisata-wisata lokal, kenapa wisata lokal? Mungkin orang masih takut untuk pergi terbang naik pesawat, lebih ribet lagi harus bikin surat-surat macam-macam. Tapi mereka butuh refreshing, ya wisata lokal yang ada di kota-kota itu yang harus dikembangkan, yang orang bisa datang atau bisa mengunjungi atau bisa mengakses, dan mereka menikmatinya dan kita bisa dapat keuntungan dari situ. Nah, yang untuk ini menurut saya masih belum tergarap, Bang. Oke. Untuk yang wisata lokal ini karena orang kan masih berpikir wisata itu ya mengunjungi lokasi alam atau tempat mall misalnya atau lain-lain. Nah, ini gimana nih dengan kondisi pandemi? Wisata seperti apa? Nah, ini kreativitas inovasi dari generasi muda ini, ya saya sendiri masih berpikir apa yang kira-kira wisata yang kemudian bisa diakses oleh teman-teman di lokasi daerah masing-masing gitu, Bang. Oke. Kalau yang menurut lu tahan krisis UMKM apa? Kalau yang tahan krisis Bang UMKM, ya ada nggak kira-kira sektor UMKM yang krisis begini masih bisa bertahan dan istilahnya ya pendapatannya nggak menurun lah? Kalau UMKM ya apa paling makanan Bang, itu pun menurun soalnya Bang. Jadi kalau selain itu mungkin yang penting dia banyak dipesan ya makanan Bang, atau ada yang lain Bang? Abang mungkin ada informasi Bang. Bang. Kan gue bukan UMKM coy, jadi gue nggak tahu. Ya. Kalau yang aku lihat sih Bang, UMKM itu ya salah satunya pasti makanan Bang, kuliner. Cuman sempat juga menurun, tapi pelan-pelan kayak sekarang ini udah mulai naik lagi gitu. Oh, Bang. Jadi kalau sektor kuliner itu dropnya nggak terlalu jauh ya? Ada dropnya, tapi pelan-pelan kayak yang saya alami itu ya naik lagi, karena kan sudah bisa orang tetap pesan online Bang. Ya. Yang agak sulit contoh laundry, ada teman yang usahanya laundry. Nah, karena orang sudah banyak kerjanya di rumah, ya cuci pakaian kan sendiri. Jadi laundrynya menurun gitu. Oke. Fashion misalnya dia baju Bang, ya orang mau pakai baju kemana gitu, toh dia di rumah aja. Jadi UMKM yang bergerak di bidang fashion ya agak, ada teman juga yang bergerak di situ ya agak menurun dia Bang, bukan agak lagi, lumayan banyak besar menurun, nggak ada yang beli bajunya gitu Bang. Oke, jadi memang kalau untuk krisis begini susah juga ngira-ngira sektor mana yang tahan ya? Iya, tapi menurut saya kuliner gitu, apalagi kalau dia sudah pakai platform digital, itu cukup aman lah, ininya masih bisa jalan lah Bang. Nah, lu sebagai pelaku usaha UMKM juga sebenarnya lebih enak mana sih? Lu bikin ide sendiri, cari modal sendiri, eksekusi sendiri, dan bikin bisnis model sendiri, atau franchise yang kayak lu bikin? Kalau memang kita orangnya kreatif, bagusnya memang bikin sendiri Bang. Tapi kalau kita tipikalnya nggak mau mikir berat, membuat sistem yang ini ya franchise. Oke, emang kalau lu franchise tuh lu dapetnya apa aja sih? Semua ya fasilitas pastinya, mulai dari tenannya kan, dari standnya apanya, terus mereka juga ajarin kita untuk meramu makanannya, produknya ini. Nah, yang dari kitanya kan cari tempat, cari pegawai, ya sudah.
Paling nanti apa kayak roti atau makanannya itu kita pesan dari mereka bahan bakunya. Di situ mereka dapat keuntungannya kan, Bang. Secara rutin kita bisa pesan bahan bakunya ke mereka. Jadi yang harus lu beli sendiri tuh apa? Misalnya kalau kayak roti kukus lu apa? Gerobaknya Ya, lu harus beli sendiri? Enggak, ya itu sudah dari mereka, Bang. Oh, gerobaknya dari mereka ya? Sudah, ya. Oh, oke. Okay. Itu Branding yang franchise. juga dari mereka ya? Ya, yang kita perlu beli sendiri ya kalau sudah berjalan, kita beli telur ya beli ini dari kita, tapi selai-selainya, rotinya itu dari mereka. Oh, tapi lu beli juga dari mereka ya? Iya, kan tiap berapa hari sekali kita beli terus, Bang. Terus kalau untuk pemasarannya lu disupport nggak sama yang punya franchise? Enggak, Bang. Kita ya paling mereka ngasih tahu mereka sudah punya cabang, tapi ya kita lebih banyak harus aktif ini. Oh, harus marketing diri sendiri? Iya. Sebenarnya kayak menggunakan beberapa aplikasi itu kan yang contoh seperti GoFood, Grab itu cukup lumayan juga untuk memasarkan produk kita. Apalagi mereka membuat promo-promo kan, Bang. Tinggal kita mendaftar supaya bisa ikut promo. Nah, yang sulit itu kalau kita punya saingan yang sejenis di daerah kita. Nah, itu kan memang yang cukup mempengaruhi juga, Bang. Saingan sejenis tuh maksudnya produknya sama, atau franchise sama beda merek. Nggak, produk sama beda merek. Nah, itu yang kalau di franchise lu gitu ada radiusnya nggak? Jadi misalnya lu di mana? Base-nya lu di mana? Di Tebet, Bang. Di Tebet. Berarti di radius berapa tuh nggak boleh ada lagi tuh? Radiusnya 5 kilo ya atau 10 kilo, saya lupa tuh. 10 kilo kalau nggak salah. Sekitar segitu cuma lu doang ya? Boleh ya? Ya, itu ada. Nah, cuman kan kalau untuk merek lain nggak bisa kita larang, Bang. Iya. Jadi kayak ini ya. Alfamart sama Indomaret samping-sampingan ya? Iya, itu kan pusing dia, Bang. Cuman ya itu namanya persaingan kan. Iya. Terus lu dulu waktu mulai bisnis lu yang sekarang ya, yang UMKM roti kukus, lu ada masalah nggak dari cari modal, terus jalanin bisnis? Masalahnya ke pegawainya, Bang, karena kan pegawai ini kita harus rekrut. Mereka ini ada yang ya mut-mutan, ada yang nggak transparan. Jadi nyari yang memang pas itu orang yang bisa dipercaya. Terus juga dia paham untuk penyajian, pembuatan, dan lain-lain itu yang memang susahnya di sana. Jadi sempat kami itu dapat pegawai 2 orang yang mereka itu kerjanya bagus. Dalam berapa bulan itu sudah hampir balik modal gitu, Bang. Tiba-tiba mereka resign karena pingin pulang kampung. Nah, dapat pengganti, nggak transparan orangnya, terus kerjanya ya nggak rapi gitu kan, Bang. Akhirnya yang tadinya sudah terkumpul nih untuk balik modal tadi biaya franchise, habis lagi. Ya. Jadi sekarang untungnya sudah dapat lagi yang memang bisa dipercaya gitu, Bang. Jadi memang kesulitan paling utama itu cari pegawainya gitu, Bang. Saran lu kalau orang-orang yang mulai UMKM baru ataupun bikin franchise, mending di-handle sendiri dulu atau langsung cari pegawai? Ya kalau kita punya waktu, bagusnya itu kita handle, tapi ada juga pegawai yang bisa kita dampingi kan untuk mereka bisa belajar. Cuman kalaupun kita memang semuanya pegawai, memang itu harus paling tidak selama 1 bulan kita itu harus kita awasi secara ketat supaya kita tahu ini udah berjalan sesuai dengan perencanaan nggak? Ada nggak kebocoran-kebocoran dari pemasukannya atau pengeluarannya? Itu yang harus kita benar-benar pastikan. Dan memang kita harus berani sadis, apa istilahnya, Bang? Jangan terlalu baik juga. Nah, itu kemarin memang aku diingatkan juga sama istri kan, Bang, ini terlalu baik, nggak tegaan, Bang. Jadi udah ketahuan nih dia ini bikin sesuatu yang salah, lihat wajah dia memelas, minta tolong, mau kerja, butuh uang, dan lain-lain, kita kasih kesempatan, Bang. Ternyata bikin lagi ulah dan berulang-ulang. Akhirnya dibilang sama ini memang terlalu baik memang saat ini. Jadi kadang terlalu baik itu ada jeleknya juga ya? Iya. Tapi masalah pegawai yang kemudian gak jujur gitu ya, itu kayaknya bukan masalah yang umum menurut gua, Hati, kan. Banyak juga toko-toko tuh yang kayak begitu kan, pegawainya silih berganti karena ya barangnya lah diambil atau gimana. Nah, menurut lu kenapa sih banyak orang yang sebenarnya butuh kerja, tapi sikap mereka kayak begitu kenapa ya? Apa yang lu bisa lu tangkap setelah mempekerjakan manusia seperti itu? Kalau dari yang kemarin itu 2 aja, Bang, kalau yang saya lihat. Yang pertama dia itu punya suatu pengeluaran yang butuh biaya besar.
yang kemudian tidak cukup ditutupi oleh gajinya. Mungkin dia sering main judi kah, taruhan-taruhan. Jadi ada biaya-biaya yang ternyata nggak bisa dia tutupi dengan gaji dia. Nah, itu yang persoalan yang pertama. Nah, yang kedua memang dia orangnya memang nggak jujur gitu, Bang. Maksudnya ya ada karakter dia itu mungkin yang memang nggak jujurnya. Lu Jadi waktu interview orang yang mau kerja, lu setelah pengalaman lu sama ini, lu udah bisa punya sense belum? Ini orang jujur atau enggak, udah bisa nilai belum? nggak bisa dari sekali lihat, Bang, memang, Bang. Oh, susah ya? Memang susah ya? Paling tidak Itu memang berjalan, susah ya? iya, nggak bisa. Karena kita ini nggak cukup dari itu aja memang, Bang, menilainya. Oke. Jadi lu sekarang total karyawan lu ada berapa, Hat? Dari semua bisnis? Adalah, Bang. Sebutin kan biar ketahuan bahwa lu nggak ngucap-ngucap doang bahwa lu udah bikin lapangan pekerja sekian. Kan gua nggak minta laporan keuangan, cuy. Kalau yang roti kukus itu sempat 4 orang kan, Bang. Cuman satu lagi kita tutup karena lokasinya nggak lu punya berapa? 2? 2, Bang. Oh, satu Tebet, satu di mana? Satu Kuningan. Nah, cuma ada 4 orang kan, sempat 5, terus 4. Nah, sekarang karena yang satu tutup sejak pandemi inilah, Bang, hampir 2 bulanan ini nggak bagus keuntungannya, jadinya sekarang tinggal 2. Nah, kalau yang konveksi itu dia ada sekitar 7, Bang, 7 orang. 7. Untuk marketingnya, penjahitnya. Nah, cuman untuk sablonnya itu kita masih apa istilahnya? Outsource. Ngasih ke orang lain gitu. Maklon ya? Ya, jadi enggak, sablonnya itu masih di sablon mesinnya orang kan. Oh kita iya. belum punya mesin sablonnya gitu, Bang. Nah, kalau yang yang konsultan itu ya kita aja paling, bukan sistemnya kita kan kalau per project, jadi nggak bisa dibilang juga kami ini pekerja, ya sama-sama pekerja lah, Bang. Oh iya. Kita itu ada berlima timnya, Bang. Jadi kalau yang pekerjanya lu di konveksi 7, di roti kukus 2 ya? 9 sekarang sisa berarti. 9 berarti ya? 9, Bang. Gila. Nah, ada satu lagi bimbingan belajar. Kalau bimbingan belajar ini juga karena mandek, Bang, ini sama teman-teman juga di Siantar. Dulu itu kita kalau untuk pegawainya ada sekitar 6-7 orang, ditambah guru-guru yang kita bekerja tapi dia punya pekerjaan tetapnya itu sebagai guru, itu ada belasan, Bang, di Siantar. Cuman sekarang karena COVID, waduh, habis-habisan, jadinya nggak ada ini lagi, Bang, nggak ada aktivitas kelas, jadinya online. Namanya Sopo Helios. Oh iya. Itu masih jalan? Jalan, Bang, cuman sekarang kita pakai kelas online. Jadi itu juga lumayan, ada pegawainya sebagai administrasi dan lain-lain, itu ada sekitar 6-7 orang. Terus yang guru-gurunya yang kerja memang sambilan di sana ada belasan, sekitar belasan orang. Saya pastinya kurang tahu. 6 orang, 7, 2, 15 ya. Berarti lu udah buka lapangan pekerjaan untuk 15 orang ya? Ya, kira-kira. Luar biasa. Kemarin si Paulus juga udah buka lapangan pekerjaan juga di kantornya, lumayan. Ya. Gila memang. Itulah ini, Bang, kecil-kecil yang bisa dilakukan. Jadi lu sekarang Gamki, roti kukus, konveksi, konsultan, sama Sopo Helios. Ada 5 ya? Iya, Bang. Atau ada yang gue kelewat nih? Ya itulah, Bang, yang diketahui publik, Bang. Oh, banyak yang nggak diketahui publik, masih banyak ya? Enggak, itulah memang, Bang. Itu aja, Bang. Dan dari 5 ini, lu sebenarnya ada yang condong ke salah satu nggak yang kira-kira ini deh kayaknya yang potensinya paling besar, dan kemudian lu ada nggak yang salah satu yang lu pikir ini kayaknya satu saat harus ditutup nih? Ya 2 sih, Bang, yang konveksi sama yang konsultan, Bang. Kenapa? Itu yang paling tinggi potensinya? Yang menurut kita, ya, kalau konveksi ini kan memang dari sejak masih tingkat 1, masih kuliah semester S1,
Itu dari tahun 2010, Bang. Ini pun lucu, Bang. Sedikit soal konveksi. Ini kan waktu itu saya masih pengurus di GMKI Bandung. Ah. Nah, kita kan berjejaring itu lintas daerah, lintas provinsi. Jadi banyak yang hubungi saya waktu saya sekretaris cabang, minta tolong teman-teman dari daerah-daerah ini minta dibuatin baju karena mereka tahu konveksi Bandung itu bagus mutunya, harganya juga murah, cocok lah gitu kan. ya. Kualitasnya bagus, harga juga cocok gitu, murah. Nah, pelan-pelan dari situ ada yang pesan 12 kaos, ada yang pesan kemeja, ada yang pesan jaket. Kita buat harganya, pesan harganya sekian, kita jual, naikkan 5.000, naikkan 10.000, ternyata dapat hasil nih kan, dapatlah untung 100.000, 200.000. Dari situ mikirnya, oh ini kayaknya potensi nih untuk ngambil pasar di luar Jawa. Oh, jadi lu bersaingnya nggak di Bandung ya? Karena di Bandung kan sebenarnya untuk konveksi udah banyak banget ya. Banyak, Bang. Jadi yang pasarnya aku ini banyak dari luar Jawa, Bang, dari Sumatera, Kalimantan, NTT, sampai ke Maluku itu ada yang pernah pesan ini, Bang. Jadi mulai jadi dari konveksi ini bisnis lo yang paling lama tuh ini ya? Iya, Bang. Dan bahkan ini kemudian dari sini bisa jadinya terkumpul uang untuk nikah. Oh, luar biasa. Oke. Untuk apa, bahkan sempat kita tabung bikin usaha kuliner waktu itu di Bandung, ternyata tutup usahanya. Nutupnya dari konveksi. Berarti lu konveksi udah berapa tahun tuh? Dari 2011 lah, Bang, secap. Jadi secap. 9 tahun. Udah 9 tahun ya, dan itu berarti lu udah balik modal lah ya? Ya, bukan balik modal lagi lah, Bang. Udah untung ya? Wah, luar biasa. Oke, berarti udah ada satu. Cuman ada fase-fasenya dia, yaitu, Bang, waktu aku aktif di organisasi kayak di GMKI Pusat, ya menurun. Jadi kita nggak bisa pekerjakan semua pegawainya. Jadi ya ini, Bang, ada fase-fasenya naik turun. Yang kemarin sempat pas di masa pandemi ini sempat beberapa kali dapat orderan juga, bikin masker, bikin APD. Iya. Lu konveksi dapat orderan kaos parpol nggak? Sempat dulu, Bang, tahun 2014. Ya? 2014. Ya? Oke. Jadi waktu itu lu bikin kaos di situ juga? Bikin kaos itu juga, Bang. Oke. Berarti lu kalau yang konveksi ini itu benar-benar usaha lu sendiri atau patungan sama teman atau sama siapa? Sendiri, Bang. Oh, yang ini full sendiri ya? Iya, full sendiri. Oh, sempat waktu itu ajak beberapa teman, terakhir nggak cocok. Nggak cocok gitu kan komunikasinya, akhirnya sendiri aja. Oke, jadi lu berarti, dan yang paling banyak pekerjanya pun di konveksi ya, ada 7-an orang ya? Iya. Oke, berarti itu hanya untuk yang kitanya, belum lagi kalau kita kan ngasih sablon ke orang lain kan mereka juga dapat pekerjaan kan, pegawainya juga jadi jalan kan, Bang. Jadi iya, betul. Iya. Oke, luar biasa. Nah, Sar, gini nih, Sar, baru bener nih. Bisnisnya dijalanin, ya kan? Udah 9 tahun, udah untung. Bisa kawin, cuy, dari sini, cuy. Ya, bisa ngumpul-ngumpul, Bang. Tiba-tiba pas mau menjelang nikah, datang pesanan banyak kan. Waduh. Oke. Jadi ternyata bisnis yang dianggap konvensional sekali justru itu yang paling untung ya? Iya. Oke. Lu ada rencana mau buka bisnis baru nggak? Belum? Ada lagi sedang kita garap, Bang. Oh, masih rahasia ya? Iya, masih rahasia, Bang. Sektor apa? Sektornya, Bang, ya? Ya, sektor aja, sektor. Aduh. Umum aja, misalnya apa gitu, misalnya sektor industri kan umum banget gitu. Sektornya ini berkaitan dengan ini, Bang. Apa istilahnya? Batu-batuan, Bang. Oh, batu-batuan. Oke, siap. Berarti batu akik ya, bikin cincin. Batu akik, Bang. Oke, Sar, lu pasti ada pertanyaan, nggak mungkin nggak? Coba. Halo, Ad. Selamat siang, Bang. Ya. Aku dari tadi senang sekali lah dengan kalian cerita-cerita, karena ini kayak seperti mengobati rindu, kan udah lama nggak ketemu kita ya. Betul. Ada setahun lebih ya? Setahun ada ya? Hampir setahun ya? Ada, Bang. Kuliah ya? Jadi, dari 2019-2020 kan? Nah, jadi ini apa yang menarik sebenarnya, kan kau punya passion di kepemudaan, apalagi pemuda Kristen gitu ya. Lalu juga di dunia usaha.
dan di dunia sosial, artinya pergerakan kemana apa, membantu teman-teman yang nggak seperti dalam pandemi 19 ini kan, ya pandemi COVID ini kan kau ikut membantu gerakan-gerakan sosial itu. Nah, apa sih yang paling membuatmu melakukan hal itu bagi banyak orang? Karena kan bisa dibilang nggak ada untungnya buatmu gitu loh. Yang kau lakukan ini nggak ada untungnya buatmu, hanya membantu orang lain bikin kau capek gitu. Halo, halo? Hat? Nggak kedengeran? Kemute, Hat. Mati suaranya. Halo? Nah, udah. Ya ini baru. Oke. Oke. Kedengaran? Ya, udah. Kedengaran. Jadi apa sih yang bikin kau mau lakukan ini semua, Hat? Sementara kan kau itu nggak ada untungnya buatmu sebenarnya. 80% itu bukan keuntungan buatmu, itu buat orang lain. Sementara buatmu sendiri kadang, kalau kita lihat misalnya ya, selama kita bergaul di Bandung, kan kau melakukan aktivitas di kemudaan, di gerakan sosial, begitu. Itu kita lihat, kok si saat ini mau ngerjain begini, padahal itu nggak ada untungnya buat dia gitu. Apa sih yang bikin kau melakukan itu? Inilah salah abang dulu mengkader aku kan bang. Gara-gara abang juga ini. Kok jadi aku, Hat? Ya artinya kan pasti bang karena melihat juga banyak senior-senior, abang-abang yang juga dulu banyak bergerak kan bang. Artinya di usia yang terus bertumbuh, terus menua, tapi tetap melakukan, ya peduli dengan ya masyarakat gitu, nggak hanya mementingkan dirinya. Jadi dari mereka-mereka ini ya banyak belajar, ya soal porsinya kemudian kan ya balik ke diri kita masing-masing. Tapi paling tidak banyak kita belajar dari mereka-mereka ini, Bang. Nah, kemudian di masa pandemi ini ya aku berpikirnya ini kan masalah semua orang, nggak hanya kita juga yang merasakan. Ya kalau memang kita bisa membantu sekecil apapun itu, paling tidak kita menunjukkan solidaritas kita gitu, Bang. Bahwa kita ini nggak hanya sendiri, paling nggak mereka tahu ada orang lain juga yang merasakan empati juga, ikut juga merasakan persoalan yang sama. Jadi aku rasa ya kalau makin banyak orang yang saling peduli, makin ada kemauan kita untuk gotong royong gitu, untuk menanggung beban kita bersama, ya nggak ada lagi namanya nantinya orang berpikir, ah ini ya intoleransi gitu bang, kalian ya apa eksklusif, kalian ini nggak mau gabung gitu, nggak mau pikul masalah sama-sama gitu. Ya kalau kita semua saling ada solidaritas kan pemikiran-pemikiran yang tadi itu bisa hilang gitu, Bang. Oke. Nah, aku punya pertanyaan lagi yang kedua nih. Kan ini kau membangun usaha, kan usahanya dulu inget ya di Bandung itu apa namanya? Kejam ya, sate kejam ya, sate kelinci ya. Sate kelinci kelinci jamur. Ya. Sate kejam. Itu yang bangkrut tuh, Bang. Itu yang bangkrut itu ya. Nah, enggak, ini kan kau belajarnya itu asli bener-bener learning by doing ya, Hat ya. Jadi iya, pokoknya udah bikin, jalanin. Pokoknya urusan nanti mau bicara soal apa bisnis modelnya lah, mau keuntungan, revenue-nya seperti gimana, risikonya seperti gimana, itu nanti kira-kira gitu kan selama kau jalanin itu. Tapi sekarang saya senang dengar kau punya 9 orang yang kau pekerjakan untuk usaha-usaha yang sekarang berjalan. Nah, kepikiran nggak sih untuk mulai mentoring orang untuk dunia usaha? Memang ada kepikiran, Bang. Cuman belum ada juga yang mau dimentorkan, Bang. Iya juga ya. Belum ada. Mereka lihat, ini si Bang saat ini usahanya juga masih berjuang terus mungkin, jadi nggak ada yang mau dimentorkan kan, Bang. Tapi tetap kita dorong, Bang. Abis ini kita minta mentoring lah. Aduh, jangan lah, Bang. Pusing kita. Artinya di organisasi juga, waktu di GMKI, sekarang juga di GAMKI, terus di Rumah Milenial Indonesia, di pergerakan masyarakat milenial juga kita terus mendorong teman-teman untuk kembangkan usaha, untuk bikin UMKM. Jadi tetap semangat itu kita dorong ya. Soal mereka pemilih mentornya siapa sih, itu kembali ke mereka kan, karena sesuai dengan fokus bisnis mereka, Bang. Tapi kita dorong ya kalau memang punya naluri untuk buka usaha, apapun itu, ya jalankan aja dulu. Gitu. Cuma memang sering kesulitan kan di modal. Cuman saya bilang, ya jangan kalian langsung takut dengan modal. Dulu aku bikin konveksi aja, modalnya cuma modal 100.000, modal pulsa dan lain-lain. Jadi jangan berpikir itu juga. Orang langsung takutnya bang, butuh modal 5 juta, 10 juta dan lain-lain. Nggak ada. Dulu awal aku bikin usaha konveksi itu ya nggak ada, cuma modal isi pulsa kan bang.
Nah, Iya, yang udah cuap-cuap lah ya, kira-kira gitu ya. Iya gitu. Dan itu menurutku untuk teman-teman yang mau bikin usaha ya, usaha menjual produk yang seperti itu asal kualitasnya kita jaga, itu banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan besar kan banyak seperti itu, Bang. Belakangan aku tahu ada perusahaan, dia dapat proyek dari pemerintah, pengadaan sesuatu barang, dia cuma mencari pembeli dari orang lain gitu. Dia cuma ngambil margin. Dan ternyata perusahaan besar banyak yang seperti itu. Ya udah, kita yang muda ini, ya contohnya dulu aku itu Bang, usaha konveksi itu yang awal tadi, ya beli buat jaket, ini dari konveksian orang, ambil margin 5.000, 10.000, udah itu untung gitu, nggak ada keluar uang sama sekali. Jadi kan sebenarnya, itu pun sebenarnya usaha juga, pelan-pelan. Untuk orang yang belum punya modal gitu Bang. Jangan langsung berpikir harus modalnya sekian-sekian juta, ya nggak jadi usahanya Bang. Iya juga ya. Jadi udah percaya lah ya bahwa usaha itu tanpa modal bisa ya. Dan memang tanpa modal, maksudnya ya, yang penting jejaring, kemampuan komunikasi, dan bisa dipercaya gitu Bang. Artinya produknya itu sesuai memang dengan yang dibutuhkan. Satu lagi ya, nanya satu lagi ya. Sorry Yok, gue nanya lagi satu lagi nih. Ajar. Kalau nanti ini terkait dengan karirmu di dalam dunia kepemudaan dan politik lah ya. Nah rencananya nanti 2024 ada rencana juga mau ikut ya kontestasi dalam belum tahu Bang. Di dalam, mungkin jadi calon wali kota muda atau bupati muda gitu kan? Enggak. Nah itu Bang, tadi seperti yang disampaikan Bang Yok tadi, ada aja pasti masukan-masukan orang ataupun pemikiran seperti itu, tapi ya cuma memang banyak teman-teman bilang Bang, aku tipikalnya lebih cocok eksekutif daripada legislatif. Nah itu yang bikin kita ini, artinya tipikalnya orang yang mau bekerja kan, yang mau mengerjakan hal-hal gitu, nggak hanya cukup pemikiran-pemikiran. Jadi banyak teman-teman bilang mending jadi eksekutif aja ketimbang legislatif. Nah itu yang akhirnya jadi bahan pikiran, cuman kan butuh kesiapan diri dan mental dan banyak hal yang kuat gitu kan Bang. Makanya ya mengalir lah Bang, belum tahu kita Bang. Oke Hat, sip kalau gitu ya. Mudah-mudahan bisa menemukan nanti panggilannya kemana 2024. Mudah-mudahan jadilah ya. Meskipun kemarin sempat gagal kan, itu jadi pelajaran lah ya buat ke depan. Siap Abang Awah. Gitu ya, aku nanya itu aja. Yang penting kami juga berharap Bang Basar juga balik pulang kampung membangun, karena Abang sangat jatuh cinta dengan Danau Toba Bang. Ya, itu memang, ya aku cerita dikit nggak apa-apa. Memang aku dalam targetku rencana 4-5 tahun ke depan mungkin akan ada di kesana, maksudnya mungkin bisa jadi menetap atau mungkin bikin unit usaha di sana atau mengembangkan sambil mengembangkan pemuda-pemuda di sana. Meskipun mungkin untuk tetap tinggal di sana itu masih 50-50 ya, tapi bahwa akan konsisten untuk membangun orang-orang muda di Toba khususnya, memang itu akan jadi panggilan yang memang sampai hari ini terus mengusik gitu. Siap. Luar ini biasa. dia, ini contoh, inilah contoh yang membuat kita jadinya nyasar di perjuangan ini Bang Basar ini. Kok jadi aku? Aduh. Oke, Yok. Oke, siap. Terima kasih Sahat udah meluangkan waktunya di siang ini. Semoga sukses terus dengan bisnisnya, dengan usahanya, dan juga dengan pengabdiannya untuk masyarakat. Selalu tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian ya. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Siap. Buat teman-teman vokal, tetap terus pantengin Vokal Channel. Jangan lupa subscribe. Tunggu episode-episode selanjutnya dengan narasumber lain yang lebih menarik juga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.